285 triliun rupiah. Uang sebesar itu bisa membangun ratusan rumah sakit, memperbaiki seluruh jalan rusak di Indonesia, atau menyekolahkan jutaan anak bangsa hingga perguruan tinggi. Tapi uang itu justru menguap, hilang dalam permainan licik di balik bisnis minyak negara. Ini bukan sekadar korupsi, ini skandal energi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan salah satu nama besar yang kini diburu adalah seorang pengusaha yang dulu dijuluki Sang Raja Minyak. Kamis 10 Juli 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya memecah kebisuan. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar menyebutkan, kerugian perekonomian dan keuangan negara dalam kasus tata kelola minyak Pertamina mencapai 285 triliun rupiah. Jumlah ini mencengangkan, bahkan melebihi dugaan awal yang hanya 193 triliun rupiah. Apa yang membuat angka ini melonjak? Setelah audit lebih dalam terungkap bahwa kerugian datang dari berbagai sektor, seperti ekspor minyak mentah domestik 35 triliun rupiah, impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun rupiah, impor BBM 9 triliun rupiah, kompensasi energi tahun 2023 sebesar 126 triliun rupiah, dan subsidi energi 21 triliun rupiah. Kerugian itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal bangsa yang terus dicekik oleh permainan elit bangsawan minyak. Dalam penyelidikan ini, Kejaksaan tak ragu, sebanyak 18 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bukan orang sembarangan, mulai dari pejabat Pertamina, Alfian Nasution, ex-Vice President Supply and Distribusi, Hanung Budia, mantan Direktur Pemasaran, Toto Nugroho, ex-Vice President Integrated Supply Chain, hingga nama-nama lain yang pernah punya kuasa di jantung rantai distribusi minyak nasional. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta, menyusun skema, memainkan harga, bahkan mereka diduga mengatur kontrak dan menyelipkan kepentingan bisnis pribadi dalam kebijakan negara. Tapi satu nama mencuat lebih kuat dari yang lain, M. Riza Khalid, pengusaha minyak kontroversial yang kini menghilang dari radar hukum. M. Riza Khalid dikenal luas sebagai sosok kuat di balik bisnis perminyakan Indonesia. Kini ia menjadi buronan negara. Setelah mangkir dari 3 panggilan resmi kejaksaan diduga kuat Riza kabur ke Singapura. Kami sudah lakukan kerjasama dengan perwakilan kejaksaan di Singapura untuk membawanya pulang, kata Abdul Qohar. Tuduhan terhadapnya tidak main-main. Bersama Hanung Budia dan lainnya, Riza Khalid diduga mengintervensi kebijakan tata kelola BBM di Pertamina, memaksakan kerjasama penyewaan terminal BBM Merak meski tidak dibutuhkan, dan menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi yang merugikan negara. Semua ini dilakukan demi keuntungan pribadi dan kelompok dengan mengorbankan keuangan negara dan masa depan rakyat. Kasus ini disebut sebagai salah satu skandal korupsi energi terbesar dalam sejarah Indonesia. Nilai kerugiannya bahkan melampaui kasus Jiwasraya dan Asabri. Dan tak sedikit pihak yang bertanya, apakah ini akan berakhir dengan pengembalian uang rakyat? Atau hanya menjadi cerita headline sebentar, lalu menghilang seperti kasus-kasus sebelumnya? Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menelusuri semua aliran dana, mencari aktor-aktor lain di balik layar, dan memulihkan kerugian negara. Tapi, tekanan publik adalah satu-satunya bahan bakar yang bisa membuat proses ini terus menyala. Kasus ini bukan hanya soal minyak, tapi tentang masa depan bangsa, tentang bagaimana sumber daya yang seharusnya menjadi berkah malah berubah menjadi kutukan karena keserakahan. Jika Anda peduli pada nasib negara ini, jangan diam, bagikan video ini, suarakan desakan agar hukum benar-benar ditegakkan. Dan mari kita jaga agar uang rakyat tak terus menguap di tangan para pencoleng berseragam pejabat. Subscribe untuk update terbaru kasus ini dan cerita mendalam lainnya soal negeri ini, karena suara rakyat tak boleh padam.